Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat semua sahabat Beruang Madu Institute dimanapun berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali hadir dalam agenda diskusi ringan dan ini adalah sesi yang ke-22 dari program Learning and Growth dari Beruang Madu Institute yang insya Allah pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh uh, narasumber yang insya Allah akan bersama-sama kita membahas tentang satu tema yang ini sangat menarik ya bagi saya pribadi, yaitu tentang new normal kesehatan gigi dan mulut. Dan kita nanti akan bersama-sama dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dokter Gigi Swastika Anggraini yang merupakan owner dari Amaki Dental Care. Dan insya Allah kita nanti akan menunggu beliau untuk bergabung bersama kita. Sambil menunggu kehadiran narasumber kita pada malam hari ini, kembali dan terus mengingatkan seluruh sahabat Beruang Madu Institute untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi pandemi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dan kita di Balikpapan pun juga masih terus mengalami pandemi itu, sehingga dibutuhkan kedisiplinan, dibutuhkan juga upaya atau tekad yang kuat agar nantinya kita selalu sehat dan kita juga selalu terjaga atau terhindar dari penyebaran virus. Baik, sahabat Beruang Madu Institute yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan bersama-sama ngobrol dengan Dokter Taki ya, yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Saya akan ajak untuk bergabung terlebih dahulu. Oke, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara saya terdengar jelas ya, Bu Dokter ya. Jelas banget Bang. Ini saya manggilnya Bang atau Pak nih? Eh, Biasa dipanggil Bang Dodo, Bu Dokter. boleh panggil Bang Dodo aja. Iya, Oke, Bang Bu Dokter. Dodo. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat ya keluarga? Ini lagi bareng sama suami ya? Alhamdulillah. Ya sih lagi bareng di tempat kerjanya suami. Terus ya Alhamdulillah. sambil ini aja. Siap. Ya, terima kasih banyak Bu Dokter Taki sudah berkenan hadir dalam Beruang Madu Institute ya, yang sebenarnya kita memang biasanya agendakan setiap minggu sore, tapi kita kali ini agendakan di malam hari ini yang alhamdulillah Bu Dokter ada kesempatan untuk hadir bersama kita. Ya. Kabar sehat ya Bu Dokter ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tetap Ya, berjuang di tengah-tengah tempat bekerja yang beresiko tinggi sih sebenarnya ya kalau dokter gigi. nah itu dia. Ini tema yang menarik nih Bu Dokter. Jadi memang kalau saya amati nih, saya juga ngalamin sih sebenarnya. Saya kemudian keluarga saya juga gitu ya. Ketika ada permasalahan khususnya terkait tentang pengobatan atau perawatan kesehatan gigi, itu rasanya pandemi ini kayak banget gitu. Kemudian juga nggak hanya ribet dan sulit, tetapi juga biaya jadi lebih mahal gitu ya dari yang biasanya. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya dia tidak. Oke ya, emang sebenarnya kalau selama pandemi ini bidang sebenarnya seluruh
semua sisi lini itu terdampak ya, nggak cuma tenaga kesehatan, tapi juga dari segi orang-orang yang punya bisnis makanan, terus ibu rumah tangga, sampai orang-orang yang sudah bekerja, sampai akhirnya banyak yang mengalami pengurangan, itu kan semuanya juga mengalami dampak dari pandemi. Nah, termasuk pun di dokter gigi juga gitu. Jadi yang namanya kesulitan ekonomi karena kemarin juga sempat dialami juga oleh beberapa dokter gigi ya gitu. Karena apalagi di masa-masa awal itu benar-benar dari pihak persatuan ya. Kalau di kita namanya PDGI kan, kalau dokter itu namanya ID. Kalau kita PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, itu di awal-awal sempat untuk benar-benar melarang kita untuk melakukan praktek gitu. Kenapa? Karena bagian dokter gigi ini termasuk yang kalau dari pemerintah itu ada mengkategorikan resiko ya. Jadi ada pekerjaan resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi. Nah, itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan level keamanan atau level APD yang kita gunakan gitu. Jadi kalau di gigi itu termasuk yang beresiko tinggi gitu. Bahkan kalau ada diagram di WHO itu kita termasuk resiko yang di atas, itu bisa hampir sejajar dengan dokter spesialis THT seperti itu. Nah, kenapa beresiko tinggi? Karena bayangkan di saat sekarang kita itu diminta untuk selalu menggunakan masker. Terus kalau batuk atau bersin ada etikanya. Nah, tapi sobat dokter gigi, mulut yang tadinya ditutup dengan masker itu sama kita malah disuruh dibuka gitu. Iya. Oke. Nah, jadi resiko tingginya di sana gitu. Nah, karena kita pekerjaan yang beresiko tinggi, makanya juga APD yang kita pakai itu APD level. Jadi ada level 1, 2, 3. Nah, jadi APD yang kita gunakan itu APD level 3 yang hampir hampir setara dengan para nakes yang yang merawat pasien COVID secara langsung gitu. Cuma bedanya APD kita memang tidak selektif mereka ya, nakes yang berhubungan dengan pasien COVID gitu. Tapi apa yang kita gunakan, sampai kalau saya suka pasang di status atau mungkin ada orang yang melihat Instagram saya gitu ya, pakai benar-benar masker yang kayak orang, kalau dulu tuh orang pakai maskernya itu untuk kalau berhubungan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan asap beracun gitu. Tapi kalau kita berhubungan dengan pasien, kita pakai itu gitu. Terus pokoknya kalau sekarang bisa dibayangkan masyarakat yang pergi ke dokter gigi itu nggak akan pernah tahu dokter gigi yang mereka hadapi itu mukanya seperti apa. Karena kelihatan cuma matanya dong. Jadi memang benar ya Bu Dokter ya. Artinya kita pada saat kondisi pandemi ini memang kemarin ya, di awal-awal terutama itu sulit banget mau ketemu dokter gigi, bahkan semua praktek itu sempat tutup gitu ya. Ada beberapa memang yang buka, tapi cost-nya mahal banget gitu. Jadi emang bisnis ya, karena resiko ya. Gimana? Karena resiko tinggi tadi itu ya yang dikategorikan oleh WHO. Ya betul. Jadi kemarin tuh bahkan dari persatuan saja. Jadi intinya kalau kita itu kan bergerak satu suara mengikuti arahan dari persatuan ya, dari PDGI. Jadi memang dari PDGI sendiri kemarin itu butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa merumuskan seperti apa sih protokol. Kan kita nggak mungkin ya, entah kita nggak tahu COVID ini sampai kapan, dan nggak mungkin kita nggak berpraktek gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang mengalami sakit gigi? Apa ia harus obat terus gitu? Sementara kan kalau gigi, obat itu hanya mencegah, tapi itu bukan jadi solusi utama gitu. Tetap giginya harus dirawat gitu. Nah, nggak mungkin kita tanpa melakukan pelayanan ke masyarakat gitu kan. Nah, jadi tetap digodok bagaimana caranya mengeluarkan pedoman, terus bagaimana protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh dokter gigi di tempat prakteknya ketika COVID ini gitu. Karena tetap nomor satu adalah nakes harus menjaga diri mereka sendiri gitu. Ibaratnya kalau kita mau menolong orang lain yang sedang pingsan di jalan raya, kita harus memastikan kalau diri kita juga aman kan. Nanti kita mau menolong orang, malah diri kita yang ditabrak gitu kan. Iya, betul. Nah gitu, jadi kita memastikan aman di diri nakesnya, diri kita sendiri, kemudian aman buat pasien, jangan sampai ada penularan penyakit antara
pasien ke pasien atau pasien ke dokter atau dokter ke pasien gitu. Nah, itu yang lama sebenarnya menggodok. Apalagi ini virus yang baru ya, dimana waktu pas awal-awal dulu benar-benar seluruh dunia itu sedang mencari tahu virus ini apa sih, siapa sih, terus penyebarannya seperti apa. Nah, itu kan harus diketahui dulu, baru kita bisa lihat, oh ternyata treatmentnya atau protokol baru yang harus kita terapkan seperti apa. Nah, sampai akhirnya dari PDG itu berhasil mengeluarkan pedoman dan ternyata hasilnya itu benar-benar kita harus berubah 180 derajat ya dari yang sebelumnya gitu. Dan ini pasti berdampak ke semuanya termasuk soal biaya ya sebenarnya. Karena mau tidak mau itu jadi salah satu dampak juga karena jadi beberapa protokol baru yang harus diterapkan yang menjadi pembeda ketika dokter gigi berpraktek sebelum dan setelah pandemi. Jadi kalau sebelum itu kan ada dokter gigi yang pakai jas putih, ya kan? Atau hanya pakai kain apron gitu. Nah, terus pakai masker biasa gitu. Berbeda jauh jungkir balik gitu dengan yang sekarang harus pakai APD, terus bahkan APD-nya nggak cuma satu, kadang APD dilapisi lagi pakai apron yang dari plastik. Terus bahkan saya di satu tempat praktek itu saya pakai 3 lapis. Jadi pakai APD full dari kepala sampai kaki. Terus di kaki itu pakai sepatu boot yang kayak orang mau ke sawah gitu, yang orang mau tugas bangunan gitu ya. Itu benar-benar pakai sepatu boot itu. Terus di luarnya dipakein lagi yang dari spoon bone itu yang cuma sampai perut. Terus di luarnya lagi pakai celemek yang dari plastik. Baru sarung tangannya double 2 lapis. Terus pakai yang masker itu, maskernya pun pakai 2 ya kadang, jadi yang di dalamnya itu masker N95 atau KN95, yang di luarnya itu masker bedah biasa. Jadi kalau kita udah nggak lagi pakai masker bedah aja gitu, tapi udah bener-bener 2 lapis gitu. Terus pakai kacamata, goggle gitu, terus di luarnya pakai lagi yang face shield gitu. Kalau mau kalau mau Iya, ada kebayang deh kebayang ya udah. Bang Dode. Iya benar-benar. Jadi inget game Among Us. Mirip ya. Kalau saya bilang ini jadi kayak astronot bisa, dibilang kayak Teletubbies bisa. Apalagi kalau APD-nya warna-warni ya itu udah kayak Teletubbies banget gitu. Terus dibilang lemper juga boleh lah, terserah gitu. Intinya bahkan kalau di ruangan itu misalnya ada AC atau ada kipas tuh udah kita nggak berasa sama sekali ya. Gitu, nggak ngefek sama sekali. Kadang di dalam tuh masih netes keringat gitu. Itu padahal kita level 3 yang seperti itu ya, apalagi yang nakes-nakes atau orang-orang yang bekerja langsung berhubungan dengan pasien COVID itu luar biasa banget. Yang namanya nahan tipis itu beneran. Yang namanya sholat sambil pakai APD itu saya juga sempat ngerasain itu. Jadi benar-benar perjuangan banget sih gitu. Jadi bayangkan banyak lapisan yang harus kita tambahkan, dan itu dananya ya kalau kita bicara soal dana praktek gitu ya kan, kalau praktek sebenarnya bagian dari bisnis usaha juga ya kan, harus ada hitungan cost-nya gitu. Nah, mau tidak mau memang ada beban yang lebih gitu, dan mau tidak mau akan berdampak ke pelayanan juga gitu. Tapi setahu saya ya, maksudnya saya nggak tahu ya kalau di tempat lain, tapi di beberapa tempat yang saya tahu, kalaupun ada kenaikan, sebenarnya dia kenaikannya nggak begitu signifikan gitu. Jadi nggak sampai jadi 2 kali lipat gitu. Enggak sih, nggak sampai segitu. Karena ya kita juga paham kalau naik yang terlalu melangit, bagaimana orang-orang mau memeriksakan giginya gitu, nanti takutnya yang harusnya butuh perawatan, jadi akhirnya terkendala karena masalah biaya. Kan kita harapkan orang tetap sehat dengan biaya yang bisa dicapai gitu oleh setiap orang. Ya, luar biasa dokter, para nakes ya, kita doakan semoga mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Amin. Terkait tentang tadi new normal dalam dalam kesehatan. Jadi kita tidak dari dokter bagaimana sekarang praktek dokter gigi yang sudah luar biasa harus melakukan pengambilan dulu agar pelayanan lebih optimal juga bisa dihindari gitu ya. Nah, terkait dengan
yang seperti ini pastinya kan ada juga yang perlu diketahui nih oleh para pasien gitu ya, terkait tentang kesehatan kita yang mereka ikuti supaya nanti ketika menjalani tidak ada nggak informasi-informasi perlu disampaikan kepada calon pasien yang mau menjalani pengobatan atau perawatan kesehatan gitu. Oke, protokol ya pasti ada ya perubahan. Yang pertama itu rata-rata sih beberapa klinik itu mulai membatasi jumlah pasiennya gitu. Oke, Jadi kalau jumlah yang pasiennya. tadinya, jadi pembatasannya itu ya supaya dalam karena kan kita setiap jeda pasien itu suka antar pasien itu ada yang disemprot-semprot, disinfektan gitu. Jadi butuh waktu gitu kan. Berarti yang tadinya range satu pasien misalnya 30 menit jadi lebih gitu. Sementara jam kerja kita pun sekarang sudah mulai dikurangin gitu. Itu tergantung ya dari tiap klinik gitu. Cuma dari beberapa tempat yang saya tempat praktek itu sudah mulai dikurangi baik itu jam prakteknya ataupun jumlah pasiennya. Jadi begitu pas datang biasanya kita pakai sistem appointment sekarang. Jadi pakai janjian. Nah itu tujuannya apa? Nah sebenarnya ketika membuat janji itu ada bagian yang namanya kita screening dulu, screening secara virtual ya. Jadi kita tanya dulu apa selama 14 hari ada bepergian keluar kota atau pernah dirawat di rumah sakit atau pernah ada gejala-gejala seperti batuk pilek dan sebagainya gitu. Jadi kalau dulu kan ya udah datang langsung masuk, kalau misalnya jam praktiknya masih buka langsung daftar langsung dilayani gitu. Tapi kalau jadi harus ada screening dulu lewat janjian itu. Nah, terus dari situ juga dilakukan pembatasan. Jadi kadang kalau misalnya ada pasien yang baru datang yang mau tidak mau ditolak dulu, nanti dijanjikan untuk yang berikutnya tetap dengan screening gitu. Terus kalau misalnya ada pasien yang merasa ketika datang itu dia ada batuk atau pilek atau bersin, nah sebaiknya tidak perlu datang dulu gitu. Jadi ditunda dulu sampai benar-benar sehat. Ya memang kita nggak menganggap bahwa setiap yang batuk dan bersin itu COVID, enggak ya gitu. Cuma permasalahannya adalah COVID ini dia unik. Jadi gejala dia itu gejala penyakit yang sehari-hari banget kita bisa kena gitu. Apalagi yang namanya flu atau bersin itu kalau buat saya ya, kalau saya itu udah ngerasa imunnya turun atau udah mulai rasa sakit, itu gejala pertama itu bersin. Jadi kalau udah mulai sering bersin, oh ini berarti lagi imunnya turun, ya udah langsung banyak istirahat, minum vitamin C, udah dijaga badannya, terus udah sembuh gitu. Nah itu biasanya menjadi indikator tubuh kita yang pertama ya kalau kita udah mulai ngerasa nggak enak badan. Nah masalahnya indikator itu tuh ternyata menjadi salah satu ciri-ciri dari COVID juga gitu. Nah jadi Iya. bukan berarti kita mencurigai, tapi dengan kondisi seperti ini mau tidak mau kita jadi mencoba untuk kalau bahasa di kita tuh universal precaution. Jadi kayak belum tentu setiap orang tuh punya penyakit, tapi kita berandai-andai saja. Seperti ini, saya selalu mengandaikan kalau bagaimana kalau diri saya itu positif gitu. Berarti kan saya akan berusaha untuk memakai masker, menjaga jarak, terus jadi itu memposisikan seolah-olah kita memiliki penyakit itu untuk lebih menjaga diri kita dan lingkungan kayak gitu. Jadi ya untuk kondisi seperti ini mau tidak mau kita harus saling mengerti gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya sedang kondisi sakit, tidak enak badan, lebih baik minum obat dulu, istirahat dulu di rumah. Nanti kalau sudah sehat baru kunjungan lagi ke dokter. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau memang pernah menjadi ODP, kalau sekarang mungkin bukan istilahnya ODP ya, tapi saya masih lebih mudah nyantol tuh ODP. ODP PDP itu kayak lebih mudah diingat gitu ya. Atau misalnya pernah berstatus sebagai pasien COVID, itu kita sangat mengapresiasi untuk pasien-pasien yang bersikap jujur gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Kenapa kejujuran ini diperlukan ya? Karena kita pasti akan punya, nggak mungkin lah kita akan langsung menolak, kita nggak terima ini pasien COVID, enggak lah gitu. Tapi mungkin kita akan melakukan protokol-protokol yang lebih supaya kita menjaga, sama-sama saling menjaga diri gitu. Jadi kita sangat apresiasi kalau ada pasien yang
berani jujur gitu, berani mengakui oh iya dia pernah gitu, tapi udah di swab lagi kok hasilnya negatif, oh ya aman gitu kan, itu lebih enak ya daripada ternyata berbohong atau tidak mengakui terus ternyata akhirnya menimbulkan infeksi atau penyebaran yang lebih luas, kan kita nggak mau ya gitu. Jadi tetap menjaga diri kita dan menjaga lingkungan, menjaga orang lain juga. Udah itu sih paling ya. Intinya tetap ya soal pakai masker, jaga jarak itu tetap pasti harus dilakukan. Baik. Terima kasih Bu Dokter Taki, penjelasannya sangat lengkap sekali ya. Bagaimana intinya ada asesmen yang perlu dilakukan terhadap para calon pasien sebelum dia melakukan pengobatan atau perawatan kesehatan gigi dan mulut. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Dokter Taki, prakteknya di klinik mana saja nih Bu Dokter? Kalau nggak salah namanya Dental Care. Amaki Dental Care ya. Iya. Ya, itu sebenarnya ya itu baru sih, memang baru-baru ini sebenarnya udah punya dari lama, cuma memang baru bergerak lagi dan kemarin sempat pending karena pandemi ini ya gitu. Jadi kita menunggu arahan dari PDGI dulu, terus setelah keluar kita coba lakukan beberapa perubahan. Ada beberapa alat yang memang harus ditambah, itu sekitar ada 3 atau 4 alat baru yang memang harus diadakan kalau kita mau lebih aman untuk melakukan praktek ya gitu. Jadi nah 4 alat baru ini yang ya kalau misalnya dihitung secara biaya memang tidak sedikit ya gitu. Jadi memang butuh waktu untuk bisa membuat pengadaan itu gitu. Apalagi ada alat yang memang dia di Indonesia itu belum diproduksi, jadi kita saya sampai pesan ke Bandung waktu itu, dan di Bandung kan itu baru ada sekitar 1 bulan ya menunggu gitu. Jadi baru dikirimkan ya, alhamdulillah sudah sampai di tempat praktek gitu. Jadi ya gitulah. Selain di situ tapi udah running ya Bu Dokter ya, udah running yang di Amaki Dental Care-nya ya. Udah. Alhamdulillah. Ya, selain di tempat kliniknya sendiri ada praktek. Saya ada di klinik tentara ya, bukan di rumah sakitnya. Jadi ada di klinik tentara, kemudian ada juga di klinik dental spesialis itu di Balikpapan Baru, di seberangnya Masjid Namirah kalau tahu ya. Itu satu ruko sama Plaza. Oh iya benar. Oke, siap. Oh iya, terkait ini yang setahu saya sih kalau untuk di puskesmas memang belum menerima ya. Saya kemarin ada nanya-nanya ke teman yang sedang yang dia juga apoteker di sana di puskesmas, ternyata memang dari BP Poli Gigi itu belum melakukan tindakan, jadi hanya konsultasi dan pemberian obat setahu saya ya gitu. Jadi ini memang keputusan berpraktek atau tidak. Kenapa kok ada klinik yang sudah bisa praktek? Kenapa kok di puskesmas belum, atau ada klinik yang belum menerima? Nah itu tergantung dari kesiapannya lagi ya. Seperti yang tadi kan ada panduan dari PDGI tadi. Nah kalau kita mau melakukan praktek harus ada beberapa persiapan. Nah mungkin memang karena puskesmas itu juga ada di bawah arahan Dinkes, jadi menunggu arahan juga. Intinya memang tidak bisa disamakan sekali lagi ya gitu. Jadi kalau ada klinik yang sudah bisa berpraktek atau yang belum, nah itu berarti dilihat dari kesiapan dari masing-masing institusi gitu. Jadi memang tidak bisa disamakan. Kembali lagi ke arahan, apalagi kalau yang berhubungan dengan kalau pemerintah ya, kan itu pasti ada dinas yang membawahi. Nah itu tergantung arahan dari instansi tersebut. Kalau memang belum bisa ya berarti belum bisa gitu. Cuma untuk beberapa klinik sih setahu saya sudah mulai melakukan. Oke, siap. Oh iya, Bu Dokter, mungkin ini sudah dilakukan kali ya, tapi ini sekedar ide sih. Jadi terkait tentang asesmen tadi, klinik-klinik ini mungkin bisa ya sebelum, sambil ini ya, kalau sekarang kan model pemasaran marketing itu bisa melalui media sosial gitu ya.
jadi bisa betul. menyebarkan informasi terkait pelayanan tadi kan kayak semacam link pendaftaran gitu ya, link yang intinya di link pendaftaran itu eh, apa namanya ya, seperti yang tadi apakah apakah ada mengalami gejala seperti batuk, pilek, bersin dan lain-lain gitu ya. Nah ini kira-kira sudah dilakukankah? Karena ini akan sangat memudahkan banget nih. Pertama informasi, ya, informasi buat masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan banget pelayanan pengobatan dan perawatan kesehatan. Dan kemudian yang kedua juga memudahkan pihak klinik untuk melakukan screening awal dari pendaftaran yang diinformasikan melalui media sosial misalnya. Mungkin uh, Maaf, maaf Bang, ini suaranya agak kresek-kresek. Jadi soal link pendaftaran untuk mendaftar gitu ya. iya, mohon maaf suaranya ini ya kurang terdengar ya Bu Dokter ya. Ada terdengar jelas, cuma tadi pas pas Bang Dodo ngomong panjang tuh saya nggak begitu Oh, dengar, sorry. ya kayaknya karena tahu tadi ada suara-suara juga gitu ya, sepertinya sih ya. Tapi intinya gini, mau tanya, ada apa ya, inovasi apa nih yang dilakukan dalam rangka untuk informasikan kepada masyarakat pelayanan pengobatan dan perawatan dan Oh iya. Kalau sekarang sebenarnya sudah mulai ramai itu, bahkan di kita juga dibahas teledentistry ya. Jadi seperti telemedicine, seperti aplikasi-aplikasi kedokteran gitu ya yang bisa saling bertanya jawab. Nah, itu juga kita teledentistry. Jadi memang dengan kondisi seperti ini ya, dengan screening yang dilakukan di awal, bahkan yang konsultasi ya, kalau misalnya bisa, kita sekarang membuka lebar gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau konsultasi langsung ke dokternya gitu. Kalau dulu kan mungkin terbatas ya antara komunikasi antara dokter dengan pasien itu kayak ada jarak gitu. Nah, kalau sekarang itu benar-benar dibuka dan sebisa mungkin kalau memang pasien ingin konsultasi bisa langsung ke dokternya gitu. Bahkan kemarin sempat ada ide juga bagaimana kalau pemberian resep pun bisa melalui online gitu. Jadi kalau sekarang kan resep, apalagi resep-resep yang tidak bisa dijual bebas ya seperti antibiotik atau psikotropika, itu kan harus dengan resep gitu. Nah, jadi bagaimana kalau bisa jadi resep itu tuh juga online, jadi sudah ada konsultasi misalnya ternyata oh iya giginya bengkak harus diobati dulu kan gitu. Dengan obat antibiotik ya sudah dibuat resepnya dengan online kemudian ditebus gitu. Nah itu sempat ada wacana juga, hanya memang itu butuh kerjasama antara pihak lain ya, antara kedokteran gigi dengan pihak farmasi gitu, karena apakah farmasi di daerah tersebut sudah siap dengan sistem seperti itu gitu. Terus kalau misalnya ada yang online, siapa yang akan bertanggung jawab apakah memastikan kalau resep online itu asli atau enggak gitu, atau itu hanya karang-karangan, kan bisa aja editan gitu. Karena iya saya betul. pernah mencoba seperti itu karena ada pasien yang sedang mengeluhkan sakit gitu, cuma saya sedang tidak berpraktek, jadi akhirnya saya konsultasikan terus saya resepkan obat, jadi saya kirimkan ini coba aja gitu, karena baru saja dapat sosialisasi tentang itu. Nah saya coba ingin mempraktekkan itu, jadi saya foto, saya berikan resepnya itu, terus di dalam resep kan ada foto, ada nomor kontak dokter giginya ya, jadi saya sudah bilang nanti kalau misalnya ibu ke apoteknya, kalau misalnya apoteknya nggak percaya bisa ini hubungi saya aja, hubungi nomor yang ada di situ gitu. Oh ya udah dok gitu, akhirnya ibunya ke sana. Ternyata dari pihak farmasinya itu tidak menerima gitu, jadi tetap harus dengan secari kertas obatnya gitu. Nah itu saya nggak menyalahkan siapapun, maksudnya ini sebenarnya kita harus bisa saling belajar ya. Yaitu saya bilang harus ada kesiapan antara dua pihak, karena ini bukan cuma dokter tapi juga berhubungan dengan apotik gitu. Kalau misalnya ternyata
sistem kita belum cukup mumpuni untuk itu, ya kita juga paham, apalagi antibiotik, apalagi kalau obat-obat yang seperti psikotropika, siapa yang bisa menjamin kalau obat itu benar-benar asli gitu kan ya. Nah ini jadi ini juga jadi tantangan dan memang jadi masukan besar ya untuk kita gitu. Kalau bisa tidak hanya konsultasinya saja yang online, tapi bagaimana kemudahan pasien itu untuk bisa mendapatkan obat tanpa harus berkunjung ke dokter gitu. Jadi ya itu dua-duanya harus sama-sama saling siap sih gitu. Kalau untuk link pendaftaran itu bisa dilakukan dan itu memang kembali ke sistem ya gitu. Kalau memang dari pihak kliniknya sudah memiliki sistem itu memang sangat bagus gitu, lebih bagus. Tapi dengan kalau saya sih melihatnya sekarang dengan lebih klinik itu lebih mudah dihubungi, cukup dengan WA gitu, nggak harus telepon. Kalau dulu kan mungkin harus telepon gitu, nggak terima SMS gitu kan, sempat ya gitu kalau dulu. Tapi sekarang sudah bisa WA, sudah bisa ini, bahkan dokternya sudah bisa langsung dikontak, bahkan ada pasien yang memfollow IG dokternya, itu kan berarti menunjukkan komunikasinya sekarang sudah lebih terbuka gitu. Jadi dengan komunikasi terbuka ini kita mulai menjalankan teledentistry, jadi konsultasi secara online, tapi memang mau tidak mau ya namanya dokter gigi itu tetap butuh kunjungan langsung, karena kalau hanya virtual, hanya berbicara komunikasi kita pasti terbatas. Sementara ada pemeriksaan kan, kalau kita nanya-nanya menganamnesa pasien itu pemeriksaan dari sisi subjektif ya gitu. Tapi pemeriksaan objektif itu kan harus lihat giginya langsung, kita harus melihat lubangnya sedalam apa, terus melakukan foto ronsen, terus gimana giginya, gusinya ada bengkak atau enggak, itu kan nggak bisa kita gantikan dengan telepon aja ya gitu, itu tetap butuh penanganan langsung. Nah jadi teledentris itu bukan jadi jalan satu-satunya, tapi itu menjadi jalan untuk mempermudah saja, tapi tetap kalau ada masalah gigi itu harus ditangani langsung ke gigi. Oke, siap-siap. Luar biasa banget, banyak terkait ini ya. Artinya ada kemudahan ini yang bisa dirasakan oleh masyarakat untuk oh ya, kalau boleh tahu nih untuk klinik itu apa aja sih layanan yang diberikan? Klinik itu macam-macam ya, mulai dari yang paling terkenal itu ada penambalan, terus ada pencabutan gigi, baik itu gigi susu ataupun gigi permanen. Kemudian ada pemasangan behel gigi ya, behel atau orto, terus penggantian gigi, kita menyebutnya gigi tiruan ya gitu, karena kalau kita ngomongnya gigi palsu berarti harusnya kita ditangkap dong karena membuat barang yang palsu gitu. Itu bercandaan doang sih gitu. Jadi pembuatan gigi tiruan, terus perbaikan jaringan gusi ya, misalnya ada gigi yang goyang karena gusinya turun atau tulangnya yang mulai menipis, itu juga bisa diperbaiki, jadi yang tadinya goyang menjadi nggak goyang lagi itu ada. Terus pembersihan karang gigi juga bisa, terus macam-macam sih, banyak banget ya sebenarnya ya. Dan kalau sekarang itu sebenarnya pendekatan kita tuh lebih ke konservatif ya, artinya sebisa mungkin pencabutan itu jadi pilihan yang ke sekian gitu, yang paling terakhir itu bisa mungkin itu. Jadi sebenarnya pilihan itu banyak banget. Jadi kalau ada berlubang, bahkan berlubang yang sampai parah, itu selama masih bisa kita cari jalan keluar untuk bisa dipertahankan, itu ada, insya Allah ada. Sekarang kan udah penelitian terus dilakukan, jadi bagaimana caranya pencabutan itu jadi pilihan paling terakhir gitu. Tapi kembali lagi sih ke pilihan pasien ya gitu. Kalau pasiennya memang ingin dicabut ya sudah gitu. Kita kan hanya melaksanakan, ujung-ujungnya pilihan ada di tangan pasien gitu. Iya benar. Karena memang kalau udah sakit banget itu rasanya udah pengen dicabut aja gitu ya dok ya. Pengalaman ya bang? Waktu masih SMP. Oh iya. Iya alhamdulillah. Gitu kadang. Iya jadi memang benar-benar alhamdulillah pada saat sekarang sih udah ini ya udah nggak pernah ya untuk terkait tentang
keluhan gigi, tetapi memang karena ini nanti jadi pertanyaan berikutnya nih, Dokter Hmm. Taki, tentang apa ya, mungkin perawatan gigi selain tentu ya, mungkin ada cara-cara yang bisa disarankan untuk menjaga kesehatan gigi, gusi, dan Oke, cara menjaga kesehatan kunci yang pertama ini sebenarnya paling mudah, simple, murah, dan tidak susah dilakukan. Hanya orang kadang terlalu bersemangat. nah apa Jadi itu? Jadi ternyata penasaran ini. jawabannya cuma satu dan ini kita lakukan setiap 2 kali sehari, pagi dan Apakah itu? malam hari. Apakah itu? Menurut Bang Dodo apa? dua, 2 kali sehari pagi dan malam hari yaitu sikat gigi. Itu sebenarnya Sikat kunci gigi. dasarnya. Kunci dasarnya dari gigi, menjaga kesehatan gigi dan mulut, bukan bleaching atau memutihkan gigi, atau misalnya pakai obat kumur. Itu Hmm. bisa, tapi itu membantu ya, hanya membantu. Hmm. Tapi kunci utamanya adalah menyikat gigi. Karena masalah kita dari A sampai Z itu sebenarnya bisa dituntaskan dengan sikat gigi gitu ya. Kecuali kalau giginya yang tumbuhnya nggak beraturan ya, itu memang sudah prototipe dari giginya, dari sistem giginya. Tapi kalau misalnya seperti berlubang, karang gigi, yang akhirnya giginya harus dicabut karena goyang atau bengkak, itu sebenarnya dasarnya bisa kita lakukan, bisa kita jaga dengan menyikat gigi. Jadi menyikat gigi ini ada orang yang dia sudah rajin, dok saya tuh udah nyikat gigi sampai 3 kali loh sehari, tapi kok ngerasa masih aja ada karang giginya, masih aja bau mulut gitu. Waduh, 3 kali sehari gitu, saya aja cuma 2 kali sehari gitu. Berarti harusnya kan 3 kali sehari udah bersih gitu kan, kalau kita lihat hanya dari jumlahnya atau hanya dari kuantitas berapa kali sehari. Itu sebenarnya 2 kali sehari pun sudah cukup gitu. Nah, cuma orang itu terlalu bersemangat. Jadi sikat gigi itu kuncinya adalah jumlah, dan yang kedua kuantitas dan kualitas. Jumlah dan cara menyikat giginya gitu. Jadi ada orang yang dia tenaganya juga. Jadi tenaganya terlalu besar, itu malah menyebabkan malah melukai gusi dan juga giginya. Jadi tenaganya itu sebenarnya biasa aja gitu, cuma kadang orang pengen yang harus bersih jadi digosok-gosok gitu, bahkan ada yang sampai eh, sikat giginya kehantup ke gusi atau ke pipi, kan ada aja gitu saking semangatnya gitu. Nah jadi kalau sikat gigi itu caranya, aduh saya nggak bawa model gigi lagi karena lagi di Iya, iya. luar ya. Jadi kalau sikat gigi itu kan ada orang yang tipe caranya itu disikatnya itu begini nih ya kan, ada Hmm, yang gini ya, horizontal atau ada yang horizontal. vertikal ya. Nah jadi kalau gigi itu kan, gusi itu kalau kita lihat, maaf ya ini kalau pakai ngaca gigi saya ada saya jadi malu Gigi saya juga boleh. tapi jadi kalau coba boleh sambil ngaca ya, gusi itu sebenarnya dia bentuknya tuh nggak rata tapi dia ada bergelombang, jadi gini, membulat membulat gini. Hmm, Ini kan ada bulat-bulat ya, membulat membulat. Jadi kalau kita bulat-bulat. sikat giginya itu gerakannya terlalu keras seperti ini, itu yang ada nanti giginya itu yang kalah. Jadi giginya giginya tuh lama-lama terkikis, seperti pernah lihat kalau pohon itu dipotong pakai apa sih namanya, kapak, itu kan hasilnya misalnya Eh, di pohon dipotong pakai kapak itu kan jadi kayak bersudut gitu kan. iya, betul. Kebayang. Iya, kebayang. Ya, nah nanti giginya akan seperti itu. Jadi kalau Oh, ada yang ngaca gitu, ada di pertemuan dengan gusi biasanya itu dia bukan lubang. Jadi ada terbentuk giginya itu terbentuk luka, tapi luka itu tuh bukan disebabkan oleh lubang, tapi disebabkan karena gaya sikat gigi yang terlalu kuat gitu. Jadi oh, niat baiknya benar, tapi kalau tidak diamalkan dengan ilmu yang benar, akhirnya jadi nyasar gitu kan. Jadi niatnya bagus tapi ilmunya itu kurang lengkap, jadi akhirnya hasilnya malah melukai diri sendiri gitu kan ya. Jadi kalau misalnya digosok secara vertikal terlalu kuat ya, jadi nanti giginya akan terbentuk seperti pahatan gitu, jadi kayak lebih gigi yang hati. terus dibeginikan gitu. Nah, kalau misalnya dia gerakannya ke atas,
Nah itu yang terluka itu malah gusinya. Jadi kalau gusi itu kan memang menempel dengan gigi, ada yang menempel dengan tulang ya gitu. Tapi kalau misalnya dia terus-terus kan kena gaya yang seperti ini, apalagi gayanya kuat, bayangkan misalnya ada bapak-bapak atau orang tua berumur 50 tahun dan selama dia 40 tahun itu atau selama dia hidup dengan gaya cara sikat gigi yang seperti itu, ya mau nggak mau gusinya akhirnya lama-lama kalah juga gitu ya. Jadi ada gusi yang kalau gusi atas dia kenaik, terus kalau gusi bawah itu keturun. Nah itu bisa jadi salah satu dampaknya adalah karena menyikat giginya seperti ini terlalu kuat gitu. Jadi bagaimana cara sikat gigi yang benar? Nah ini sebenarnya tekniknya gabungan ya, modifikasi, tidak hanya dari satu teknik tapi dari beberapa teknik. Ini yang coba kita terapkan dan itu masih saya lakukan mulai dari saya kuliah sampai sekarang. Alhamdulillah masih aman-aman saja gusinya. Mulai dari kuliah ya Jadi dok, baru mulai dari kuliah menerapkannya ya. kuliah sampai benar-benar, karena kenyataannya ya saya juga bukan sebenarnya ini dulu saya sombong tapi ternyata itu sombong yang gak baik juga gitu. Maksudnya kayak jarang banget ke dokter gigi loh dari zaman dulu sekolah gitu, berarti Oh iya. gigiku bagus dong gitu, padahal nggak pernah ke dokter gigi itu entah memang giginya yang bagus atau sebenarnya giginya udah berlubang cuma dia aja yang nggak ngerasa sakit gitu kan. Itu kan belum, jadi kalau belum nggak sering ke dokter gigi itu ya antara memang giginya bagus atau sebenarnya giginya udah ada berlubang cuma nggak ketahuan gitu. Jadi begitu pas kuliah saya baru sadar gitu, oh ternyata sikat gigi tuh kayak gitu ya gitu. Jadi kalau menyikat gigi dengan cara yang benar dan dengan tenaga yang biasa aja, sebenarnya nggak harus kuat, tenaganya gentle aja gitu. Itu sebenarnya kita butuh waktu sekitar 2-3 menit untuk bisa sikat gigi yang kena ke semua bagian dan bersih. Agak lama memang ya, kan biasanya orang Lama 10 ya. detik selesai. Iya. Betul dok, itu betul banget itu. Iya, itu lama memang gitu karena ya itu ada bagian-bagian yang kita ingin supaya detail masuk ke sana gitu, karena ya itu kalau kita caranya terlalu kuat seperti itu pasti ada bagian gigi yang dia itu nggak terbersihkan, akhirnya di situ menumpuk makanan dari yang makanannya itu lembut. Dan kalau makanan lembut ya, kalau misalnya kita kadang suka di gigi itu ada putih-putih nempel, terus kadang suka, mungkin ada yang suka iseng dikerok pakai gigi atau dikerok pakai sikat gigi gitu, itu dia masih bisa keambil. Nah itu namanya plak. Jadi plak itu masih bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Nah masalahnya gimana kalau plak itu nempel di satu sudut gigi, nempel terus waktu sikat gigi dengan cara yang cepat dan enggak, dengan cara yang cepat dan salah tadi, di satu tempat itu dia nggak ambil tuh, akhirnya yang tadinya lembek lama kelamaan dia kena terus makanan terus di situ akhirnya jadi berkumpul bakteri, terus bakterinya akhirnya bermacam-macam, nah akhirnya mengeras, itulah yang dinamakan dengan karang gigi. Sekarang Nah kalau sudah jadi karang gigi itu sudah nggak bisa lagi pakai sikat gigi, itu harus pakai alat ya, namanya scaler. Nah jadi bayangkan alat yang dipakai itu adalah alat dari metal, dari logam, dan logam itu dia pakai ultrasonik. Jadi karang gigi itu pakai alat metal baru dia keangkat. Nah jadi yang namanya bulu sikat yang lembut dan halus itu pasti nggak mungkin bisa mengangkat karang gigi, karena karang gigi itu baru bisa keangkat kalau pakai alat yang namanya dari bahan metal tadi gitu. Jadi sederhana, hanya dari plak gigi yang nggak keambil waktu sikat gigi akhirnya mengeras menjadi karang gigi. Nah karang gigi itu nanti ada masalahnya macem-macem lagi ya. macam lagi, Itu bisa mulai dari bau menggerus mulut. ya. Betul banget gitu. Mulai dari yang sederhana itu dia bikin gusinya mudah berdarah ya. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa kok baru sikat gigi sedikit sudah ada darah yang merembes, kok begitu pas meludah ada darah. Nah itu bisa jadi gusinya itu sedang meradang. Meradang karena apa? Meradang itu berarti dia memerah gitu ya. Gusinya merah itu karena ada karang giginya di situ. Itu yang paling sederhana. Terus karang gigi kalau bertumpuk lama dan banyak itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Nah, jadi kalau misalnya ada yang merasa giginya tidak berlubang tapi bau mulut, coba deh dicek. Biasanya ada karang gigi. Dan uniknya untuk beberapa pasien yang saya temui memiliki karang gigi, bahkan karang giginya itu full ya, penuh banyak. Itu uniknya tuh justru mereka nggak berlubang giginya gitu.
Saya juga masih Hmm. belum menemukan ya, masih mencari jawabannya gitu. Apakah ada hubungannya Hmm. antara karang gigi dengan gigi berlubang ini? Jadi kebanyakan pasien yang akhirnya tadi ya nyambung menggerus itu, jadi karang gigi itu kan isinya kumpulan bakteri ya. Itu benar-benar Hmm. bakteri semua isinya. Dan karang gigi itu yang tadinya dia hanya menempel di gigi itu kan dia berdiri di dalam tulang ya gitu. Yang Hmm. tadinya dia hanya menempel di gigi, itu dia kan kalau sudah bertumpuk lama-lama dia akan masuk sampai ke tulang. Nah, Oh. kemudian bakteri itulah dengan proses sedemikian rupa akhirnya mereka menghancurkan tulang yang seharusnya tulang itu jadi penyangga gigi kita. Jadi bayangkan kalau di gigi itu ada banyak karang gigi, terus karang giginya itu semakin luas, akhirnya dia sampai masuk ke dalam tulang, terus dia menggerus tulang. Nah, harusnya misalnya eh, tulang itu sampai di sini. Nah, ternyata Hmm. digerus terus sama karang giginya, akhirnya udah tinggal segini. Apa yang terjadi? Otomatis giginya akan menjadi Goyang ya. goyang gitu. Dan Hmm. kalau sudah goyang seperti ini sebenarnya masih bisa dilakukan treatment ya. Jadi nanti tulangnya bisa ditambah lagi gitu. Tapi memang prosesnya itu lama gitu. Dan kebanyakan pasien Hmm. akhirnya memilih untuk ya udah deh dicabut aja gitu. Padahal begitu pas dicabut giginya nggak berlubang, bersih, Iya, bagus, iya. cantik gitu. Tapi masalahnya simple hanya dari karang gigi gitu. Hmm. Jadi seperti itu ya. Jadi dari mulai plak yang hanya kecil, tapi karena dibiarkan nggak disapu bersih, nggak dibersihkan sampai ke ujung sana, akhirnya ujungnya malah membuat giginya jadi harus dicabut. Kan itu sayang banget ya gitu. Benar, benar, benar. Mm-mm. Oke, luar biasa penjelasannya Dokter Taki, lengkap banget. Nah, Dok, ini ada yang bertanya. Iya. Eh, ada dua pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama, Dok, kalau pasang behel, kenapa di dokter gigi lebih mahal daripada tukang gigi ya? Ya, ini pertanyaan pertama ya. Kemudian Oke. ada juga nih, tanya dok, apa betul kalau setelah makan jangan langsung sikat gigi setelahnya? Dan penggunaan pasta gigi itu baiknya yang ada deterjennya atau tidak? Ya, Oke. silakan. Oke, yang pertama untuk behel ya antara tukang gigi dengan dokter gigi. Oke, jadi tukang gigi itu ada di Indonesia dan itu memang mereka punya undang-undang sendiri bahkan untuk tukang gigi ya. Jadi bukan berarti seluruh tukang gigi itu keberadaannya ilegal. Yang ilegal Gila itu ya. adalah tindakannya. Jadi tukang gigi itu hanya dibatasi seingat saya itu pembuatan gigi tiruan, tapi gigi tiruannya itu atau gigi palsu, tapi gigi palsunya itu yang lepas pasang. Artinya bukan ditempel. Oh. Nah, jadi bukan ditempel pakai lem. Jadi harus lepas Hmm. pasang dan itu pun harus sesuai dengan syarat. Artinya gini, kalau memang gigi yang mau diganti itu ada sisa akar, masih ada giginya, itu harus dicabut dulu. Jadi nggak ditutupi langsung sama gigi gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia udah bener bikin gigi tiruan lepas pasang, tapi giginya belum dicabut gitu. Nah, itu berarti kan menyalahi aturan. Itu bukan saya yang bilang ya, itu sudah ada peraturannya memang. Jadi tukang gigi itu tindakannya terbatas dan tukang gigi itu tidak melakukan behel, tidak melakukan pencabutan. Itu enggak, Nah, tukang itu tukang gigi pertanyaan enggak saya tadi. melakukan itu. Iya, iya, maksud ya itu tadi Ya, saya terbaik di tiruan ya, tiruan. Mencabut dulu sampai akar-akarnya ya, dan bukan ya, untuk oke. mencabutnya itu tetap harus ke dokter gigi ya dok ya. Iya, tetap ke dokter gigi karena Oh. kan itu kalau mau dicabut harus dibius dulu ya gitu dan untuk melakukan pembiusan itu kan tidak bisa sembarangan ya gitu. Itu tetap harus ada protokolnya, harus ada bahkan sebelum pencabutan tuh kita harus menilai asesmen apa ada alergi atau enggak ke pasiennya dengan obat Hmm. bius itu, terus ada penyakit jantung atau enggak, ada sesak nafas atau enggak, itu harus kita assessment dulu gitu. Jadi tetap pencabutan itu harus dilakukan di dokter gigi gitu. Jadi kalau ada yang mau masalahnya adalah
banyak juga ditemui kasus ya, bahkan kalau ada yang penasaran coba cek di Instagramnya, itu ada korban tukang gigi, itu di sana banyak banget dituliskan masalah-masalah yang ditimbulkan ketika pasien itu pergi ke tukang gigi, di mana tukang gigi itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai kompetensinya gitu, termasuk kalau bikin gigi tiruan itu sukanya ditempel gitu. Memang mungkin ada pasien yang iya deh nggak apa-apa ditempel aja kan, nggak perlu dilepas pasang, nggak perlu ribet. Memang sih kalau gigi tiruan lepas pasang tuh ribet ya gitu, harus dilepas nanti giginya disikat lagi sendiri gitu. Nah memang lebih enak ditempel gitu. Ada gigi tiruan yang bisa permanen ditempel, tapi bukan gigi tiruan yang itu, ada gigi tiruan yang lain lagi gitu. Nah jadi kalau misalnya gigi tiruan itu ditempel ya, efeknya adalah yang pertama dia akan mengiritasi gusinya. Jadi gusi itu harusnya dia terbebas dari benda asing. Benda asing di sini apa? Benda asing itu adalah lemnya. Bayangkan kalau gigi tiruannya itu nempel di gusi, sedangkan makanan itu kan bisa masuk ya di sela-sela antara gigi tiruannya dengan gusinya. Nah, kalau dia benar-benar bisa dilepas, makanan itu bisa dibersihkan dengan disikat. Ya kan, disikat gitu. Nah, tapi kalau ditempel makanan itu akhirnya nyelip, Nyangkut. ada yang masuk, nyangkut, dan dia nggak bisa keluar gitu. Jadi bisa masuk nggak bisa keluar gitu kan, itu jadi masalah baru itu gitu. Jadi di situ yang tadinya sedikit mungkin di awal nggak ada keluhan, tapi lama kelamaan akan gusinya memerah, mudah berdarah, akhirnya ada sakit gitu. Akhirnya begitu pas dilepas, wah itu macam-macam lah ketemunya, mulai dari ada yang sampai ketemu belatung tuh. Oh, wow. Oh, Jadi gitu ya, luar Dok ya. biasanya ya. Jadi memang ya itu tukang gigi ada, tapi mereka punya kompetensinya gitu. Dan yang jadi masalah adalah ketika mereka melakukan sesuatu di luar kompetensinya gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan ya soal behel, sekali lagi kalau tukang gigi itu mereka tidak melakukan behel, bukan kompetensinya. Bahkan di kita pun kita harus ada yang kuliah spesialis itu untuk bisa memakai untuk bisa memasangkan behel, karena pasang behel itu kan tujuannya apa sih gitu? Tujuannya adalah untuk merapikan gigi ya, yang tadinya ada yang miring ke sana, ada yang unjuk rasa ke depan, ada yang unjuk rasa ke depan, ada yang unjuk rasa ke dalam gitu kan, ada yang dia pengen dansa pergi menyamping ke sana kemari gitu kan. Tujuannya kan itu gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa merapikan gigi? Otomatis gigi itu kan ada yang ditarik, ada yang didorong, kan bahasanya gitu ya. Kalau kita mau ibaratnya kalau ada kursi yang berantakan mau kita rapikan jadi satu garis lurus, kan pasti ada yang kita tarik, ada yang kita puter, ada yang dari atas kita turunkan ke bawah, kan kayak gitu. Nah, dan menariknya itu tuh nggak sembarangan gitu. Saya ingat belajarnya itu benar-benar satu gigi itu dia punya karakteristik khusus gitu. Jadi satu gigi itu dia boleh digeser sebanyak berapa gayanya gitu. Itu setiap gigi itu masing-masing punya gayanya. Nah, jadi itu yang dipelajari dan itu yang tidak dipelajari oleh tukang gigi. Ya, sekali lagi kalau tidak ada kompetensinya kan berarti tidak ada ilmunya gitu. Hasilnya apa? Hasilnya kalau gayanya terlalu besar, akhirnya akar yang tadinya ada di dalam tulang, ada yang sampai kasus terparah akarnya itu keluar dari tulangnya. Gitu. Ada juga gigi itu kan sebenarnya bentuk rahang itu kan dia bentuk huruf U ya. Huruf U gitu. Jadi bukan berarti garis lurus kayak pagar gitu, bukan. Jadi yang lurus bagusnya tuh dia U bagus gitu. Nah, karena dia saya kurang tahu ya apa yang dipahami. Mungkin mikirnya pengen lurus, akhirnya benar-benar gigi depan ini dibuat lurus. Jadi bayangkan nih kalau kita lihat gigi taring kita nih posisinya sebenarnya dia agak ke belakang daripada gigi seri. Agak ke belakang. Gini jadi ya, bukan Dok lurus ya. banget. Nah, sama dia gini betul begini. Nah, sama dia si gigi taring ini dimajukan sejajar dengan gigi serinya gitu. Nah, jadi itu kan jadi di luar dari yang diciptakan Allah gitu ya. Jadi kasusnya itu banyak banget. Jadi intinya sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu yang di luar kompetensinya, cepat atau lambat pasti akan menimbulkan masalah gitu. Dan sayangnya orang-orang yang ketika berobat ke tukang gigi yang mereka melakukan perawatan yang tidak semestinya, itu ketika ada masalah itu mereka akan datangnya ke siapa?
datangnya ke dokter gigi gitu. Jadi masalahnya itu kasusnya itu lebih susah jadinya gitu. Apalagi kalau berhubungan dengan gigi itu ya, gigi behel itu bayangkan sudah digerakkan seberapa besar giginya, akhirnya begitu pas mau diperbaiki ditarik lagi, yang tadinya udah ke depan ditarik lagi. Itu kan kasihan ke giginya juga, ke orangnya juga, itu sangat sangat sakit sebenarnya gitu. Makanya kalau behel digunakan hanya sebagai estetika itu saya juga kurang sepakat sih gitu, karena meskipun di kan apa ya, kan cuma ditempel aja gitu, nggak ini kok nggak ditarik-tarikin atau enggak gitu, enggak, kalau misalnya ada dipakai alat itu sedikit atau banyak dia pasti akan memberikan tenaga gitu. Jadi ya intinya adalah kalau mau behel ya lebih baik lakukan saja ke dokter gigi gitu, nggak usah ke tukang gigi kalau memang belum ada biayanya. Sekarang banyak kok dokter gigi yang bisa dicicil atau seperti apa gitu, yang penting komunikasi antara dokter dengan pasiennya gitu. Atau kalau memang ingin memperbaiki boleh nabung-nabung dulu gitu, daripada pergi ke tukang gigi misalnya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya akhirnya menjadi masalah, terus udah jadi masalah, udah ngerasain sakit nggak enak, akhirnya jadi double kan kalau dari segi biaya ya, ke tukang gigi ya, ke dokter gigi iya gitu. Apalagi kalau sudah masalahnya berat pasti di dokter gigi nggak akan bisa sebentar gitu. Mungkin yang tadinya masalahnya sebenarnya simple cuma bisa 2 atau 3 tahun, begitu pas dilakukan di tukang gigi ternyata masalahnya jadi lebih parah, akhirnya butuh 4 tahun atau 5 tahun gitu lah. Jadi nggak usah deh kalau misalnya memang mau ini ya ke dokter gigi aja gitu. Siap-siap, bukan promosi ya, tapi memang ya itulah faktanya ya dok ya. Iya, Benar-benar. faktanya seperti itu gitu. Dan ini Siap. memang ya mungkin memang alasan pergi ke tukang gigi dari segi biaya sih, pasti mereka biayanya secara kos ya itu lebih bisa terjangkau daripada kita gitu. Tapi memang semua itu ya kan ada kualitas, ada Konsekuensinya. ya konsekuensinya gitu. Ya memang wajar gitu karena kita pasti pakai bahan-bahannya saja. Dokter gigi itu bahan-bahannya rata-rata banyak alat-alatnya diproduksi dari luar gitu. Indonesia tuh masih sedikit banget yang produksi. Jadi kayak kemarin waktu ada kenaikan euro itu berdampak banget, kenaikan dolar gitu tuh berdampak banget dengan alat-alat kita, karena kenyataannya memang masih banyak yang kita pakai barang dari luar gitu. Jadi memang ya seperti itu gitu kenyataannya ya. Betul. Oke. Ini banyak banget pencerahan nih dari dokter Taki. Nah, ini ada pertanyaan yang berikutnya tadi dok. Betulkah kalau setelah makan jangan langsung sikat gigi, dan penggunaan pasta gigi itu baiknya yang ada deterjennya atau tidak? Oke, kalau setelah makan jangan langsung sikat gigi itu benar ya gitu. Jadi itu berkaitan dengan proses. Jadi gini, saya agak bingung nih kalau menjelaskan yang ilmiah dijelaskan dengan bahasa yang dimengerti gitu Bahasa agak awam. Iya. Ya, jadi ada proses. Jadi ketika kita makan itu makan apapun ya, kan pasti ada kandungan yang manisnya ya. Makan macam-macam, saya nasi goreng atau apa pasti ada kandungan manis. Bahkan kalau kita makan nasi itu kan ada manisnya ya, ada sukrosanya gitu. Nah, manis itu adalah makanan untuk bakteri gitu. Jadi ketika kita makan sesuatu dan makanan itu pasti akan mengendap dulu kan di dalam mulut, mengendap di gigi. Nah, itu akan menjadi makanan dari bakteri. Jadi gini, yang harus dipahami adalah di dalam mulut kita itu memang ada bakterinya, sama seperti di usus ya. Ada bakterinya juga kan dibutuhkan. Nah, jadi di mulut tuh juga seperti itu. Cuma jumlahnya itu harus ditekan seminimal mungkin yang dia itu memberikan manfaat di dalam mulut kita. Tapi kalau misalnya akhirnya ada yang bikin berlubang, itu berarti jumlah bakterinya terlalu banyak. Nah gitu. Nah jadi begitu pas kita makan, bakteri itu akan memakan sisa-sisa makanan kita. Nah hasil dari proses itu mereka menghasilkan asam. Ya, seperti kita ya, kalau kita makan kan pasti ada yang kita keluarkan ya, Ada. kotoran. Ya. Nah, mereka juga seperti itu, yang mereka keluarkan itu adalah asam. Nah, asam ini sebenarnya yang merusak gigi. Jadi kalau kita ya kayak tadi ya, kalau kita bahas secara ilmiahnya sebenarnya yang merusak gigi itu bukan bakterinya secara langsung,
tapi asam yang Hmm, dihasilkan oleh proses bakteri mereka proses. makan itu. Jadi mereka makan Oke. itu mengeluarkan asam dan asam inilah yang akan merusak gigi. Nah, dan proses itu butuh waktu 30 menit setelah kita makan. Nah, ada hubungannya Oh, dengan tadi, boleh hmm. nggak sih setelah makan kita langsung sikat gigi? Nah, kalau misalnya setelah makan kita langsung sikat gigi, bayangkan di dalam mulut kita itu bakterinya sedang bekerja dan menghasilkan asam. Kalau kita sikat gigi itu kan ke seluruh mulut ya. Nah, ke seluruh Hmm. mulut berarti secara tidak langsung kita ikut membantu mereka menyebarkan asam yang mereka hasilkan gitu. Jadi ditunggu dulu 30 menit sampai proses itu sudah selesai, baru nanti kita bersihkan. Jadi asam-asam itu tidak kita sebarkan gitu, tapi kita bersihkan nanti bakteri sekaligus dengan asam-asam yang dihasilkan itu. Oh, berarti Gitu. proses sikat gigi itu membantu bakteri untuk menyebarkan asam nih ketika eh, baru saja makan itu tadi ya, Dok ya. Ya ini Betul, baru-baru ngeh betul. nih. Oh, gitu. Oke, oke. Siap, siap. Iya, jadi memang bagusnya kalau sikat gigi itu jangan langsung ya, ditunggu dulu lah 30 menit, nanti setelah itu baru sikat gigi gitu. Ini saya jelaskannya Hmm. cukup cukup bisa dipahami aja ya. Ya, sangat sangat jelas nih, Dok. Bahasanya Hmm. pun juga bahasa yang sudah dipahami oleh masyarakat awam. Alhamdulillah. Nah, kemudian Hmm. penggunaan pasta gigi nih, Dok. Hmm. Baiknya itu yang ada deterjennya atau tidak ya? Soalnya gini, em, rasa-rasanya nih deterjen yang ada pada pasta gigi itu kok kayaknya memicu karang gigi juga ya? Nggak tahu. Sepertinya lagi ada permasalahan jaringan. Jadi eh, Bu Dokter Taki belum belum bisa bergabung lagi untuk melanjutkan diskusinya. Kita akan coba undang lagi ya Ibu Dokter Taki. Atau jangan-jangan baterainya habis nih. Kita coba undang lagi ya. Oke. Oh, nggak ada ya. Udah 1 jam Oh, ya ternyata ya. Nggak berasa ya. iya betul Ini Dok. kita berapa waktunya nih? Kebetulan Instagram sudah mengupgrade layanannya jadi bisa sampai 4 jam, Dok. Oh, jadi kita 4 jam nih ngobrol nih. Aduh. Ini lama-lama kuliah saya berapa tahun diserap ini jadi 4 jam live IG nih. Siap. Oke. Ya, ada satu pertanyaan lagi, Dok. Sebenarnya ada dua lagi ya. Satu pertanyaan terakhir tadi terkait tentang bagusnya itu pasta gigi yang ada deterjennya atau tidak. Mm-mm. Oh, itu pertanyaan tanya, tapi kayaknya ada tadi lagi ya, pertanyaan di Eh, yang bawahnya. yang keduanya itu apa Hmm. nih? Saya kurang paham nih. Venir gigi ya. Oh, finir. Itu veneer ya istilahnya ya. Mm-mm. Apakah veneer ini ada efek sampingnya? Oke. Ya, karena infonya veneer gigi ini booming banget di kalangan artis. Padahal kalau diperhatikan dokter gigi hampir-hampir jarang yang veneer gigi. Apakah veneer ini ada efek sampingnya? Oke, ya. Pertama yang pasta gigi ya, pasta gigi itu ada baiknya ada deterjennya atau enggak gitu. Hmm. Pertama adalah kalau pasta gigi yang terpenting itu adalah fluoride sebenarnya ya kalau kita lihat fungsinya gitu. Jadi kalau kita mau pilih pasta gigi itu yang pertama pastikan ada fluoride-nya. Tapi ini hanya untuk yang sudah besar ya. Kalau untuk anak usia 3 atau 4 tahun ke bawah itu lebih baik nggak usah pakai pasta gigi dulu ya. Pakai air hangat usia 1 tahun ke bawah kalau nggak salah ya.
1 atau 2 tahun ke bawah itu pakai air hangat aja kalau untuk sikat gigi. Jadi takutnya fluoride itu jadi mudah tertelan ya gitu. Jadi kuncinya adalah ada kandungan fluoride di dalam pasta giginya. Yang kedua, kalau berbusa bagus atau enggak, sebenarnya kita lihat lagi fungsi dari busanya ya. Yang saya tahu ya, busa itu kan dia itu akan apa ya, dia memberikan efek busa dan dia membantu plak itu untuk melepaskan ikatannya dari gigi gitu. Hanya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak juga busa dalam jumlah yang sedikit juga nggak masalah gitu. Nggak harus yang busanya banyak gitu, karena efeknya tetap sama aja gitu, mau busanya sedikit atau banyak. Nah, mumpung bahas tentang pasta gigi, kan kemarin sempat ada booming tuh pasta gigi yang ada arangnya tuh ya, yang warna Oke, hitam atau ada di charcoal itu iklan-iklan ya. itu kan, yang charcoal itu. Nah, saya pernah baca juga artikel yang membahas tentang itu, bukan dari segi mereknya ya, tapi lebih dari fungsi ya. Kan kalau di iklan-iklan itu, kalau pakai itu setiap hari lama-kelamaan gigi akan menjadi putih, ya kan? Nah, sebenarnya apa sih efeknya? Jadi memang kalau pakai pasta gigi arang itu tuh dia sifatnya abrasif. Abrasif tuh menggesek ya, Menggerus. memberikan ya, Oh. menggerus gigi. Jadi kalau memang mereka menyatakannya dengan menggunakan pasta gigi yang memakai arang itu bisa membuat gigi menjadi lebih putih, ya itu karena memang dia menggerus gigi, akhirnya gigi itu bisa terkikis lama kelamaan menjadi putih. Nah, tapi kalau misalnya dipakai dalam jangka waktu yang lama kelamaan akan membuat struktur dari gigi itu menjadi melemah gitu. Melemahnya pelan-pelan, tentunya nggak langsung gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah dari sisi itu. Kalau di dalam kita sendiri, kita pasta gigi itu ada memakai pasta gigi yang dia abrasif atau yang dia mengikis. Jadi abrasif itu dia agak kasar gitu ya dibandingkan pasta gigi yang kita pakai. Nah, itu pun hanya dipakai waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika kita selesai menggunakan kita selesai membersihkan karang gigi, itu kita biasanya sikat gigi pasiennya itu menggunakan pasta gigi yang ada abrasifnya. Nah, tujuannya apa? Jadi kalau kita bersihkan karang gigi kan mungkin aja ada karang gigi yang ukurannya mikro-mikro, yang kecil-kecil yang kita nggak kelihatan. Nah, itu dibantu dibersihkan dengan pasta gigi yang abrasif tadi, gitu, yang menggesek. Nah, di luar dari itu kita nggak pernah pakai pasta gigi yang abrasif karena takutnya dikhawatirkan dia akan mengganggu struktur dari email gigi, gitu. Jadi kalau misalnya kalau dari segi saya sih, kalau memang dari para dokter gigi tidak melakukan itu ya tidak butuh-butuh banget sebenarnya kan gitu ya gitu. Jadi kalau memang mau dipakai hanya sesekali tapi tidak untuk dipakai berkelanjutan gitu, hanya secukupnya saja gitu. Semoga jelas ya bahasannya tentang pasta Jelas gigi. banget. Siap dok, jelas banget dok. Terakhir yang veneer tadi dok, saya juga mohon maaf nih, awam nih, baru dengar juga istilah veneer ini ya. Boleh dijelasin dikit nggak dok, veneer itu apa sih? Oke, jadi veneer itu dia sebenarnya tambalan ya, tapi tambalannya itu beda. Tambalannya itu dia hanya di bagian depan, biasanya hanya di gigi depan ya. Itu memang berhubungan dengan estetik biasanya supaya gigi itu terlihat lebih putih. Nah, itu biasanya di veneer. Jadi veneer itu dia hanya ditambal dengan bahan yang dia hanya tipis aja dan dia hanya ditempel di sisi depannya aja. Jadi bukan beda dengan disarungin ya, kayak jaket. Jaket itu kan sarung. Kalau sarung itu kan benar-benar ini gigi, ini diselimutin sesarung-sarungnya. Nah, kalau veneer itu ini gigi dia cuma gini. Nah, cuma di depannya aja. Di depannya aja. Jadi gini nih, cuma di depannya aja. Dan memang biasanya ada proses yang butuh dia untuk giginya itu dikasarkan ya, tidak dihabiskan gitu, hanya dikasarkan supaya nanti si veneer itu bisa menempel di depan giginya. Betul. Nah, jadi itu memang biasanya butuh veneer itu ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Kalau langsung tuh dia ya udah di saat itu langsung ditempel pakai tambalan yang biasa, itu yang langsung. Atau kalau yang nggak langsung itu dia ada diproduksi dari lab. Jadi biasanya dikasarkan dulu, baru kita cetak, baru dikirim ke lab, baru nanti ada hasilnya, baru dilem ke giginya gitu, ditempel. Nah, kalau misalnya ada efeknya atau enggak,
Kalau dilakukannya dengan benar sih insya Allah nggak ada efeknya juga. Itu karena sudah ada perhitungannya ya, mulai dari berapa milimeter itu dikurangi, itu sudah ada perhitungannya. Jadi kalau di gigi itu hitungan kita tuh bukan senti lagi tapi mili. Berapa milimeter, berapa penambalan pun ada syaratnya, kita harus menambahnya per berapa milimeter gitu-gitu itu. Jadi sudah dihitung. Nah, bedanya apa, kan ini tujuannya untuk supaya gigi itu lebih terlihat bersih putih gitu ya. Nah, bedanya apa dengan bleaching? Oh iya Bleaching ya, kan itu juga apa buat lagi? mutihin ya. Nah, bleaching itu sama buat memutihkan juga, dan bleaching itu juga dilakukan untuk di 6 gigi depan. Jadi hanya di gigi depan ya, di gigi depan atas dan bawah gitu. Nah, bedanya adalah kalau bleaching itu dia tidak membuat gigi menjadi linu ya. Jadi struktur paling luar dari gigi kan ada email ya. Kayak yang Mail, di iklan-iklan gitu kan, email bukan betul. email ya. Email itu Bukan email ya. ini. Bukan email. Tapi email ya. Jadi email itu adalah struktur. Jadi kalau saya tanya Bang Dodo, struktur di dalam tubuh kita yang paling kuat itu apa? Struktur dalam tubuh yang paling Ya, kuat. di dalam tubuh kita. Kalau misalnya Tulang, kita tulang. itu tulang ya. Nah, jadi struktur tubuh kita yang paling kuat itu adalah email, adalah gigi. Oh, Gitu. oh Nah, gitu. jadi makanya waktu pas kemarin ada kecelakaan pesawat ya, yang di ada kan yang dulu ya, yang sampai Eh, sudah jenazahnya tidak utuh lagi. tidak Nah, itu bersisa. kan yang dipanggil kan adalah odontologi forensik, jadi orang forensik tapi dia dokter gigi, karena yang tersisa itu, jadi ketika tubuh itu sudah hangus, habis dan hancur, bahkan tulang hancur, yang tersisa itu adalah gigi. Jadi bagian tubuh yang paling kuat adalah gigi, yang lebih spesifik lagi itu email. Nah, jadi Oh, bagian yang paling kuat itu adalah email, dan di dalam email itu ada strukturnya. Nah, jadi kalau bleaching itu dia tidak mengikis gigi, enggak, tapi struktur di dalam emailnya itu yang dimodifikasi gitu. Jadi nggak usah khawatir untuk mengikis, dia tidak mengikis, beda dengan yang tadi arang ya. Arang itu kan abrasif, dia mengikis. Nah, kalau ini dia nggak mengikis, dia hanya mengubah strukturnya aja. Jadi ada beberapa ikatan-ikatan yang dilepas sehingga dia warnanya terlihat menjadi lebih putih gitu. Nah, bedanya apa dengan veneer? Kan sama-sama estetik, membuat gigi terlihat lebih putih. Nah, kalau bleaching ini dia suatu saat dalam hitungan berapa lama dia bisa kembali lagi ke warna aslinya. Tergantung dari oh, pasiennya menjaga atau enggak. Jadi kalau udah bleaching itu disarankan kayak makanan yang berwarna atau minuman-minuman yang berwarna, bersoda, itu nggak dilakukan, karena apa yang kita masukkan ke dalam mulut kan juga ada mengandung pewarna ya. Nah, itu bisa iya. membuat gigi itu lama-kelamaan kembali lagi warnanya menjadi lebih kuning lagi, karena dia Oh, hanya mengubah struktur kan gitu. Nah, berbeda dengan veneer. Kalau veneer giginya tidak diubah strukturnya, hanya dia dilapisi dengan dilatih. bahan tambalan. Nah, Hmm, tentunya karena dia bahan tambalan bukan dari struktur gigi, berarti dia akan lebih awet. Kalau mau makan makanan yang berwarna atau apa, dia tidak merubah veneer itu, dia lebih tahan lama untuk warnanya. Jadi cuma ya kembali lagi ke pilihan, itu bergantung dari cost-nya ya, karena kalau cost antara veneer dengan bleaching itu memang berbeda. Kalau bleaching itu satu kali kunjungan dia langsung gigi atas dan gigi bawah, sementara kalau untuk veneer dia hitungannya per satuan gigi gitu. Jadi kalau dari cost memang lebih tinggi veneer, tapi kalau dari segi ini. ketahanan memang veneer lebih tahan lama daripada bleaching. Oke. Ada plus minusnya ya dok ya terkait tentang antara veneer Betul. atau bleaching ini. Tapi sangat jelas sekali tadi ya kalau bleaching kaitannya dengan struktur. Tapi kalau untuk veneer adalah tambahan gitu ya. Oke. Hmm. Ini ada satu pertanyaan terakhir seperti ini dok. Ya. Eh, kita akhiri sesi diskusi malam ini. Gigi yang gigi warna apa ya? Oke. Juga nih dok. Betul tuh ya. Kadang-kadang kita mengejar keindahan, tapi sebenarnya sehat nggak sih gitu kan? Kita pengennya indah dan sehat gitu. Nah,
Tentunya ini dua hal yang berbeda. Saya jawabnya berbeda ya. Kalau ada orang ingin mutihin gigi dengan nanya gigi yang sehat gitu. Nah, kalau gigi yang sehat sebenarnya gigi yang sehat itu apa sih? Berarti gigi yang normal ya. Gigi yang ada tanpa harus kita putihkan atau tanpa harus kita tambal, tanpa harus kita tutup-tutupi gitu kan. Yang sehatnya, yang normalnya itu memang berwarnanya dia agak-agak kuning, agak kekuningan gitu. Karena yang memberikan warna pada gigi itu sebenarnya adalah lapisan kedua dari gigi. Jadi lapisan pertama ada email, lapisan kedua ada dentin. Nah, dentin inilah yang memberikan warna ke gigi. Jadi dentin ini pun aslinya dia berwarnanya kekuningan gitu. Jadi sebenarnya gigi yang kuning pun kalau dia memang kuningnya bukan karena karang gigi ya, jadi Iya memang iya benar. bersih karang giginya, tidak ada lubang, maka memang warna kuning itu adalah warna gigi yang sehat sebenarnya gitu. Tapi Oh, kembali lagi kan, kalau kita tanya ke manusia zaman sekarang dengan manusia zaman dulu, kalau zaman dulu mungkin it's okay, nggak apa-apa gigiku kuning juga nggak masalah gitu. Tapi kalau dengan zaman sekarang kan orang mulai misalnya mencari pekerjaan atau misalnya dia customer service atau orang yang dia di muka umum dan menuntut penampilan yang prima gitu, terkadang memang butuh warna yang lebih putih. Nah itu nggak masalah, boleh-boleh saja gitu. Nah kembali lagi itu menjadi pilihan, tapi sebenarnya bleaching pun tidak harus dilakukan gitu. Saya juga seumur umur belum pernah bleaching atau veneer sih, karena kalau buat saya sih saya tidak merasa perlu melakukan itu gitu. Tapi bukan berarti jadi mengecilkan orang yang melakukan bleaching, enggak. Itu kembali lagi kepada kebutuhan ya pilihan. gitu. Betul. Karena pilihan. Karena kalau buat saya tidak, profesi saya juga saya nggak bleaching pun tidak apa-apa. Tapi ada juga kayak tadi veneer ditanya dokter gigi ya. Ada kok dokter gigi yang melakukan veneer, ada dokter gigi yang melakukan bleaching, ada. Nah itu kembali lagi kepada pilihan, tergantung orang itu memang membutuhkan itu atau enggak. Yang penting tetap dilakukan sesuai dengan porsinya dan dengan prosedur yang tepat, itu aja. Mantap sekali. Jawabannya sangat bijak banget nih Dokter Taki nih. Terus juga Ini tadi tadi bagus juga tuh jawab. Jadi jawaban warna gigi yang sehat itu adalah warna disebabkan oleh tadi dentin namanya ya. iya Yaitu betul, dentin. oke oke. Ya, Gitu. saya suka Ini jawaban ini itu. ini efek udah lama nggak penyuluhan ini kan, biasanya kalau kalau dulu offline gitu kan suka ke sekolah-sekolah atau ke mana penyuluhan. Ini semenjak pandemi belum lagi sih. Iya iya iya. Jadi kayaknya mengeluarkan gatel pengen ngomong gitu. Nah, pas banget ya dok ya. Pas banget Bang Dodo ngubunginnya kayaknya. Kita- Bisa menyalurkan aspirasi saya nih sih. Dan ini banyak juga pemirsa yang mendapatkan pencerahan dari ini terkait dengan kesehatan gigi. Ya ini kepada Dokter Taki ya atas pencerahan ya Sama-sama. di malam Iya. jawaban-jawabannya yang sangat mencerahkan sekali dan tentunya kalau ada hal mungkin mau ditanyakan lagi ya bisa langsung datang ke kliniknya dekat, yaitu di Amaki Dental Care ya. Boleh DM juga boleh, karena ada IG-nya. Boleh. Ya. Nah, terima Iya. kasih banyak dokter atas kesempatan yang hari ini. Mudah-mudahan Iya. ini waktu-waktu nanti mungkin bisa kita diskusi lagi ya terkait tentang tema kesehatan, khususnya dalam menjaga kesehatan gigi dan kami mengucapkan terima kasih kepada Dokter Taki yang sudah berbagi kepada seluruh kita semuanya. Sebelum Oh ya, kita akhiri mungkin Bang Dodo. closing. Iya, saya lupa tadi ada satu info yang lupa saya, karena mungkin nggak ada yang nanya juga soal obat kumur ya. Jadi ini menarik sekali, ada penelitian ini
Ya, mungkin kalau ada yang searching di Google juga udah ada yang baca mungkin ya gitu. Ada penelitian yang saya tahu dilakukan di Singapura dan Malaysia itu dengan obat kumur kandungannya povidone iodin 1%. Ya ternyata obat kumur povidone iodin 1% ini dia mampu efektif membunuh bakteri dan virus, salah satunya SARS-CoV-2 atau virus corona Oh, ini uh, sebanyak 99,9%, itu bahkan wow. persentasenya ya. Nah, obat kumur apa? Povidone iodin ini. Nah, salah satunya merek yang mudah kita temukan. Ini saya nggak promosi ya, beneran nggak Iya. promosi. Jangan-jangan Cuma saya betadine berusaha ya? searching. Iya bener banget Bang Dodo. Bang Dodo udah baca nih jurnalnya nih kayaknya Oh, nih. soalnya yang saya tahu iodin tuh ya betadine itu dok. Betul. Tapi bukan betadine yang obat luka luar ya, bukan ya. Iya. Gitu. Yang Yang itu kan khusus warna ini kuning ya. ya. Nah, ini yang warna Ya hijau kalau nggak betul. salah botolnya ya. Hijau ada, biru ada gitu. Ada. Tapi bukan yang obat luka ya, karena itu beda kandungannya. Kalau obat luka luar itu 10%, kalau yang dibuat obat kumur tuh hanya 1%. Jadi jauh banget beda persentasenya ya gitu. Jadi ini bisa efektif dipakai ya. Jadi kalau misalnya merasa tenggorokannya gatal, batuk atau bersin, boleh berkumur dengan obat kumur povidone iodin ya. Saya berusaha mencari merek yang lain apa ada, tapi saya belum menemukan. Tapi silahkan kalau mungkin ada yang menemukan selain betadine ya. Intinya yang penting Hmm, dia povidone iodin 1%. oke. Saya nggak endorse, saya juga nggak dibayar sama betadine. Siap-siap. Hanya berbagi berbagi informasi Informasi. terbaru saja. Tapi sekali lagi ini tidak untuk dipakai terus-terusan ya gitu. Ini pun maksimal hanya dipakai 14 hari itu sudah maksimal. Jadi tidak untuk Oh, tentang karena ini nih bagus buat virus SARS-CoV-2 atau virus corona langsung berborong. Jangan sekali-kali berbondong-bondong membeli sesuatu secara berlebihan, karena kalau kita belanja berlebihan pasti akan ada orang lain yang kena dampaknya. Dan itu masih kita alami sekarang untuk masker dan handscoon di saat harga hand sanitizer sudah menurun ya sekarang ya gitu. Tapi masker dan sarung tangan itu tetap nggak berubah gitu, masih. harganya tetap naik, masih naik. Yang dulu saya beli satu kotak 20.000, sekarang saya beli satu kotak 80.000 gitu. Jadi Hmm, masih meningkat gitu ya. Jadi jangan sampai nanti betadine juga ikut-ikutan meningkat karena yaitu kayak apa sih sebutannya ya, setelah, kalau iya iya. membeli terlalu euforia gitu jadi belinya banyak, enggak, cukup secukupnya aja karena betadine kumur ini juga nggak dipakai setiap hari gitu. Hanya kalau saya pun pakai obat kumur nggak tiap hari kalau memang merasa mau sariawan atau mulut nggak segar atau ada batuk atau pilek atau yang seperti itu, saya baru berkumur gitu, karena itu pun dibatasi maksimal 14 hari. Sekali atau 2 kali sehari juga udah cukup kok, nggak perlu terlalu sering. Dan obat kumur itu saya sarankan yang tidak ada kandungan alkoholnya. Jadi kalau bisa Oh, yang lain, jadi kalau mau beli coba dilihat lagi yang di belakangnya, karena alkohol hmm. itu dia memberikan rasa pedas ya memang, dan dia itu membuat lingkungan mulut itu menjadi lebih kering. Nah, kalau Hmm, kering efeknya nanti bakteri kita yang di dalam mulut itu malah mati semua gitu. Padahal yang kayak saya bilang tadi, di dalam mulut kita itu butuh bakteri sebenarnya gitu. Cuma yang penting kita bisa menekannya itu di normal gitu. Nah, kalau pakai obat kumur yang ada kandungan alkoholnya membuat mulut kita kering, dan ketika mulut kita kering itu malah bikin masalah baru, mulai dari bau mulut, mudah sariawan dan sebagainya. Intinya adalah pakai semua sesuai porsinya, jangan terlalu berlebihan. Itu sih info tambahan ya, saya hampir lupa tadi. siap-siap. Pakai semua yang dibutuhkan sesuai porsinya. Ini quote yang bagus nih, quote of the day nih dari Dokter Taki. Oke, Baru terima kasih kepikiran ya. banyak dok. Iya, sama-sama. Iya. Makasih juga ya Bang Dodo sudah diundang. Ini saya sebenarnya lebih sharing aja ya, karena kebetulan Hmm. memang ditakdirkan memiliki profesi yang mungkin berbeda dengan teman-teman di sini. Tapi saya lihat tadi ada beberapa teman sejawat yang ikut gabung. Aduh, saya jadi deg-degan nih. Ya ini kita saling-saling sharing aja, berbagi ilmu. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih penasaran mau coba cek-cek jurnal, sekarang sangat mudah kita temukan informasi ya, bisa cari di internet. Yang penting saya mencoba untuk berbagi informasi ya, semoga
ilmu yang saya bagikan ini bisa membuat ilmu itu juga lebih nempel di kepala saya. Betul dok. Gitu. Luar biasa, mantap banget nih malam ini. Amin. Banyak dapat ilmu baru terkait tentang kesehatan gigi dan mulut. Sepertinya sudah semua terjawab dan alhamdulillah ini nanti tayangannya akan kita simpan nih dok di halaman IG-nya Beruang Madu Institute. Jadi nanti sekiranya ada rekan-rekan yang membutuhkan pencerahan bisa kita arahkan ke link tayangan ini. Mungkin itu aja ya Dokter Taki ya malam hari kita Oke. waktunya juga udah melewatin 1 jam Iya. kayaknya. Karena itu memang sih terkait tentang Udah lewat kayaknya ya, 1 jam berapa nih kita? dan nanti kita diskusi lagi. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya dalam pada Dokter Taki. Semoga selalu sehat, tambah sukses dan Amin. kita akhirnya lihat sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.